Lamun dalam tuan mubidun kasakin wasmun wafilun soma'an punil kalim wahidu kalimatun wa qawlu'an wa kilmatun biha kalamun qadju'an. Falu hiya falasuma falata'unna fa'alna anta fa'alka antuma fa'altuma antum fa'altum anti fa'alti antuma fa'altuma antunna fa'altunna ana fa'altuna wa yaqulu huwa yaqulu huma yaqulani hum yaquluna hiya taqulu huma taqulani hunna yaqulna anta taqulu antuma taqulani antum taquluna anti taqulina antuma taqulani antunna taqulna ana aqulu ayyuna naqulu fa'alan fa'alaini fa'alatin fa'alaini fa'alatin fa'alatan fa'alataini fa'alatin fi'latan fi'lataini fi'alatin maf'alan maf'alaini mafa'ila huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu fa'ilun fa'ilani fa'iluna fu'alun fu'alun fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun mawa'ilun antaka zakuma zakum zakilakuma zakunna maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun mafa'ilun wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu zakuma zakum zakilakuma zakunna maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun mafa'ilun anta uf'ul antuma uf'ula antum uf'ulu anti uf'uli antuma uf'ula antunna uf'ulna anta la taqul antuma la taqula antum la taqulu anti la taquli antuma la taqula antunna la taqulna maf'alun maf'alani mafa'ilu maf'alun maf'alani mafa'ilu mif'alani mafa'ilu. Sekarang mauzun kan tadi wazan kan? Sekarang mauzun wazan. Ada ketarikan wazan. Sekarang mauzunnya nasara yansuru. Nasara yansuru nasran wa mansuran wa huwa nasirun mudaka mansurun unsur la tansur mansurun min surun Wa nasara huma nasara hum nasaru hiya nasara huma nasarta hunna nasarna anta nasarta antuma nasartuma antum nasartum anti nasarti antuma nasartuma antunna nasartumna ana nasartu nahnu nasarna wa yansuru. huwa yansurani hum yansuruna hiya tansuru huma tansurani hunna yansurna anta tansuru antuma tansurani antum tansuruna anti tansurina antuma tansurani antunna tansurna ana ansuru nahnu nansuru Nasran. nasraini nasratin nasrataini nisratin mansaraini manasirun Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna nasirun nasirani nasiruna nusrun nasiratani nawasirun dos. Benar zakal. zakuma zakum zakuma zakunna mansurun mansurani mansuruna mansuratun mansuratani mansuratun manasirun anta unsur antuma unsura antum unsuru anti unsuri antuma unsura antunna unsurna Antala
anta la tansur antuma la tansuru anti la tansuri anti la tansuri antuma la tansuru antunna la tansurna. Terus Mansurun mansurani manasirun mansurun mansurani manasirun minsurun minsurani minsurun. Sekarang yang lazimnya tadi kan ada PL lazim, ada PL yang mutaaddi. Kalau PL lazim itu berarti nggak punya maf'ul, kalau mutaaddi punya maf'ul. Ada PL lazim, ada PL mutaaddi. Kalau PL lazim berarti PL nggak punya maf'ul. Kalau PL yang punya maf'ul namanya mutaaddi. Sekarang yang nggak punya maf'ul, dahulanya dahulu duhulan. Dahulanya dahulu duhulan dahlatan dilatan wa madhulan bahwa dahilun wa zaka madhulun udhul radhul madhulun madhulun midhulun. Sekarang domir. Kan besok hari Minggu bikin nih tahanan pada tujuh hilang ya. Iya. Apa namanya? Bi dibongkar ya? Kemarin dibongkar ini. Lengit ya? Hilang kayaknya ya. Tapi kira bikin apa namanya dari kaso aja, kaso kecil. Ada kan kaso kecil kan? Kayaknya satu juga cukup tuh satu batang. Kan paling 30.000 ya. Domir baris. Barijun. Barijun munfasilun. Fasilun. Ada domir baris munfasilun, ada domir mutasir. Ada domir mutasir. Mutasir ada munfasil. Munfasilun ada muttasilun. Ya. Kalau domir yang sudah termasuk munfasil humahu. Terus iyahu. Iyahuma iyahu. Iyaha. Iyahuma iyahun. Iyaka. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyakum huwa humahum. Sekarang kalau mutasil bihi. Bihima. Bihim. Biha. Bihima. Bihin. Bika. Bikuma. Bikum. Biki. Bikuma. Bikun. Bina. Sekarang pakai fi. Fihi. Fihima fihim. Ya. Kalau pakai ala. Alaihi. Alaihi ma alaihim. Huruf jar Pak. Huruf jar. Jadi dia sambung pakai huruf jar. Ini namanya domir mutasir. Bisa disambung juga dengan isim. Kitabuhu. Boleh. Mutasi itu selalu bisa nyambung ke huruf jar, bisa nyambung juga ke isim. Tergantung. Oke, sekarang wahumahum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahumahum iyahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna nahnu. Terus iyahu. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakunna iyakuma iyakunna iyaya iyana. Iyana. Gitu ya. Ulangi lagi. Iyahu. Iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakunna iyakuma iyakunna iyaya iyana. Itu termasuk tasir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu termasuk domir mutasir. Dia
dalam keadaan nasab. Pasti dalam keadaan nasab. Dan bisa jadi kadang-kadang jadi maf'ul. Kalau ini tergantung. Bisa jadi mutada, bisa dhamir mutasil la, dhamir barid mumpasil la mahala lahu fil. Kalau ini tergantung. Sekarang pakai bihi. Bima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum bihi bikuma bikunna bihina bi bihim biha bihinna bika bikuma fikum fiki bikuma fikunna bihina. Kemudian alaihi, asal kata ala. Allah kan ini kan dia kan? Iya. Allah. Jadi kalau sambung dengan ha, jadi alaihim. Alai. Ya. Alai. Gitu. Jadi kalau dia dobir ketemu, kalau ketemu sebelumnya kasroh itu pasti di kasroh, ya. Sebelumnya kasroh pasti di kasroh, ya. Sekarang alaihi mak, alaihi. Alaihima alaihim alaiha alaihima alaihinna alaika alaikuma alaikum alaiki alaikuma alaikunna alaiya alaina assalamu alaikum. Bener nggak? Assalamu alaikum. Betul? Atas atasnya, atas kamu, atasnya berdua, atas mereka, atasnya laki-laki, perempuan, atas kamu, atasnya perempuan berdua, atas perempuan, atas mereka perempuan, atas kamu berdua, atas kamu sekalian, atas kamu perempuan, atas kamu perempuan berdua, atas kamu perempuan semuanya, atasku dan atas kami. Alayya alain. Watub alayya innaka anta tawud. Watub alayya taubatan nasuh. Watub alayya taubatan nasuh. Juga watub alayna taubatan nasuh. Kalau alayya kita, kalau alayya aku, kalau alayna kami. Jadi kalau untuk sendiri alayya, kalau untuk banyak alayna. Paham itu? Itu namanya termasuk semua domir mutasil. Itu nyambung. Ya, sekarang kita nyambung ke mana? Lahu. Nah, kalau sebelumnya patah, maka dia harus hu. Kalau di JRhi bihi. Ya, bihi. Tapi kalau patah lahu. Lahu ma. Betul enggak? Ayo, coba lahu ma. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakunna laki lakuma lakunna lilana. Masa liha nggak ada? Kalau liha berarti susah. Kalau liha itu berat, maka diganti lilana. Masa lahi mukas. Ada kan? Berarti li lana berubah jadi li lana. Lagi lahu ma. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna li lana. Dia nyambungnya ke huruf jar. Sekarang nyambungnya ke isim kitabun. Berarti kitabuhu. Kitabun. Tuh, makanya pakai u, karena kan kalau sebelumnya berbaris patah, nih, baris patah, berbaris domah berarti hu. Kalau sebelumnya berbaris kasroh berarti harus hi. Paham nggak tuh? Bihi kan? Iya. Harus bihi kan? Masa bihu?
Bihu mah nggak bisa, karena apa? Berat. Orang Arab tuh berat. Kalau bihu dia nggak bisa ngomong. Bihu nggak ada, bihu pasti bihi. Paham nggak? Kalau bihun boleh tuh. Orang Arab nggak bisa ngomong bihun. So kenapa? Karena berat. Jadi kalau bihu nggak boleh. Jadi harus kalau dia hu berarti sebelum patah, sebelum dia patah madoma harus baca hu. Tapi sebelumnya kasroh harus di bawah dikasreh. Betul nggak? Nggak ada lain pasti li kan. Betul nggak tuh? Ayo kita sekarang disambung dengan huruf J, huruf dengan kitab. Kitabu berarti kitabnya. Kitabnya berdua, kitabnya mereka, kitabnya si perempuan, kitab si perempuan. Kitab engkau berdua, kitab engkau, kitab kamu sekalian, kitab engkau perempuan, kitab engkau perempuan berdua, kitab kamu sekalian perempuan, kitabku, kitab kita. Ayo, dengerin nih, kitabuhu, ayo. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabina. Kitabi itu kitabuna. Baiti kan jannati. Tapi ngomong baiti jannati, rumahku adalah surga. Baiti jannati. Jannatuhu jannatuka, jannatuhuma jannati jannatuna. Jadi kita baiti jannati kan ngomong. Tadi ngomong baiti itu. Baiti jannati. Asal kata baitun ama ni. Asal kata baitun ama ni. Baitun amani. Baitun amani. Ya berarti ninya dibuang. Berarti baiti jannati. Ya, ini berarti namanya iya mutakalim wahdah. Nah, domir iya, mata itu domir untuk sendiri. Kitabi, hada kitabi, ini kitabku. Hada kitabuka, ini kitab engkau. Hada baiti, ini rumahku. Hada baituka, ini rumah engkau. Benar gak? Hada kolami. Ini hada kolami, ini pena. Hada kolamuka, ini pena engkau. Paham gak? Ya itu harus tahu. Hada sayaroti, ini sepedaku. Hada sayarotuka, ini sepeda engkau. Paham nggak? Ayo ulangi lagi, ini namanya dhamir muttasil, harus tahu. Ya harus tahu. Assalamualaikum. Assalamualaika sendiri, assalamualaiki untuk perempuan. Assalamualaina berarti untukin. Assalamualaiya berarti untuk sendiri. Assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaika. Assalamualaina berarti tadi assalamualaina. Paham? Ulangi lagi. Alaihi. Alaihi selalu him, kalau kata him selalu kasroh. Alaihi ma alaihim. Paham nggak tuh? Tapi kalau doma alaihu alaihuma alaihum. Kalau kasroh kalau semua. Paham ya? Ulangi. Alaihi ma alaihim alaiha alaihima alaihinna alaika alaikuma alaikum alaiki alaikuma alaikunna alaiya alaina alaina watub alaiya taubatan nasuha watub alaiya taubatan nasuha alaiya. Semoga watub alaiya, semoga engkau menerima tobat alaiya atas. Kalau kamu watub alaina, ingat tentu watub alaiya. Ayo alaihi
alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna. Inna dong. Inna. Kan kasro lagi. Ini kan alaihi kan iya kan alaihi. Dia kan ada iya kan? Alaihi jawab masa alaihu. Alaihu mah berarti berat. Orang Arab nggak mau berat-berat mah. Alaihu berat. Pasti alaihi. Ulangi lagi. Alaihi. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alaiya, alaina. Jadi kalau ini nggak pernah berubah nih. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna ini nggak pernah berubah. Mau ketemu patah kek, mau ketemu kasroh nggak pernah berubah. Ya, kalau ini berubah. Kalau sebelumnya iya, kalau sebelumnya huruf mati berarti kasroh pihi. Kan? Sebelumnya mata. Kalau sebelumnya kasroh, keseluruhannya mati itu. Jadi ada hu ini kan. Dibaca hu kalau sebelumnya patah dan domah. Dibaca hi kalau sebelumnya kasroh dan mati. Dan mati. Kaidah itu udah pasti. Ya pihi ma pihim. Tuh. Kitabu, nggak boleh kita buhi berat. Kita buhi berat banget ngomongnya. Orang Arab nggak mau berat-berat. Ya, paham nggak tuh? Ya, seperti apa nama tuh? Tadi yang tadi tuh. Apa? Bui. Ayo, ini namanya kita tasrifan, masih tahu. Alai, ulangi, alaihi. Alaihi. Tuh alaihi kan? Ya. Karena di sebelumnya kan huruf ya kan? Ya. Ya mati kan alaihi. Alaihi mas sekarang pihi kan? Iya, Pak. Sebelum mati kan berarti kasroh. Ini kaidah. Dhamir mutasir hu berarti kalau sebelum cuma sampai doang nih. Ini mah nggak berubah. Ya? Iya, Pak. Ulangi lagi. Sekarang pihi. Pihi ma pihim, piha pihima pihinna, pika pikuma pikum, piki pikuma pikunna, pipina. Kemudian sekarang ala. Alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alaiya, alaina. Paham nggak? Alaiya, nggak pas alaiyi. Berat orang Arab nggak bisa alaiyi, alaiyi berat, pasti alai, ya. Ya, malakan dalam Quran coba tuh. Patub alayya taubatan nasu, patub alayna taubatan Nasuha. Assalamu alayna wa ala ibadillahi Sholihin. alayya alayna. Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa Rahmatullah. assalamu alayna wa ala ibadillahi Sholihin. assalamu alayka ayuhan assalamu alayna alayna berkata asal kata ala. Nah itu kami. Ya. Paham? Mantap. Ulangi lagi. Ini dua munfasil. Munfasil itu dia terpisah. Dua nggak bisa. Dia di apa namanya? Karena munfasil tersendiri. Nggak bisa kita buhua, nggak ada. Ya nggak bisa karena dia munfasil. Nggak boleh disambung. Dan selalu di depan. Ini selalu di depan. Iya ya selalu di depan. Iya karena berdua iya. Kanes Ini baik. selalu depan. Kalau ini selalu di belakang karena dua mutasi itu Nyambung. kitabu berarti kitab mudhaf dua mutasi dipelajari mudhafun Punilih. begitu. Pi tuh huruf jar. Di domain mutasir pi marir pi mahalijar pi domain mutasir pi mahalijar udah jar dia mahal jarnya. Ulangi lagi. Sekarang pakai apa? Pakai isim.
Qalamun, qalamuhu, qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna, qalami, qalamuna, hada qalami, hada qalami, hada qalamuka, hada qalamuna. Inilah pena kita. Hada qalami, ini penaku. Hada qalamuna, ini pena kita. Hada qalamuka, ini pena engkau. Kalau ke perempuan, hada qalamuki. Misalkan, paham? Kalau misalkan contoh orang lain, hada qalamuhu, ini penanya. Pena siapa? Oh, penanya si Hamid. Jadi qalamu itu kan dia termasuk ini apa namanya? Goib. Goib itu nggak kelihatan orangnya kan, jauh. Kemudian goibah tani. Kalau khotob itu langsung berdepan-depan. Makanya qalamuka itu khotob namanya. Domir mukhotob, ada domir mukhotobah, ada domir mutakalim, ada domir mutakalim ma'algo. Ntar besok kita pelajari. Ya, cukup. Allahu a'lam. Paham nih? Sekarang tasrif dahulai dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala yadkhulu dukhulan dahlatan dihlatan wa madkhalan fa huwa dakhilun wa dzaka madkhulun udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Ulang kita oleh dulu. Dakhala yadkhulu dukhulan dahlatan dihlatan wa madkhalan fa huwa dakhilun wa dzaka madkhulun bihi. Pakai bihi. Kenapa? Karena dia nggak ada maf'ulnya. Kan bihi lazim. Ya, Dzaka madkhulun bihi. Iya. Wa dzaka madkhulun Bihi. Dakhala. Ulang kita oleh dulu. Dakhala yadkhulu dukhulan dahlatan dihlatan wa madkhalan fa huwa dakhilun wa dzaka madkhulun bihi. Udkhul la tadkhul madkhalun midkhalun. Bihi apa bihu? Bihi. Itu kaidah. Jel. Kalau sebelum kasroh berarti harus. Kalau sebelum domir mutasil kasroh berarti harus jer. Jer. Berat tuh kalau Arab nggak mau bihu. Kalau bihun bisa dia. Kalau biha bisa nggak pakai? Hah? Biha. Bisa dia makan. Dia makan nggak bisa. Bihu yang berat. Nggak makan nggak bisa biwi. Masa ada alif dia makan mesti karena ada alif. Bisa ya. Karena ada alif dia mah. Kalau malih ya, Pak. Ya, ketolong alif betul. Ketolong alif ya. Tapi kalau nggak ketolong alif nggak mau dia nggak bisa. Benar tuh si Alif tuh, benar tuh. Ayo bihi dulu bihi. Bihima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina bibina. Bibina. Ya, ulangi lagi bihi. Bihi bihima bihim biha bihima bihinna Ulangi bihi bihima. bihi bihima bihim biha bihima bihinna. Ya ulangi. Dipatah kenapa? Tadi ketolong ma alif. Kalau ada alif dia nggak boleh patah karena ada alif, malah ketolong ma alif. Ini menunjukkan dia perempuan, ini menunjukkan dia laki. Laki. Paham nggak tuh? Paham. Kalau laki kalau perempuan kalau perempuan betul nggak? Perempuan kan bolong kalau laki-laki mau apa namanya mau nyokar beda. Mas Arto hebat. Kenapa kalau perempuan karena perempuan membolong kan laki-laki betul nggak? Betul. Bisa udah ketahuan. Itu hebatnya. Kenapa? Karena dia damir perempuan. Kan mesti pakai ulangi lagi bihi. Bihima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina. Jadi kalau ka ke sono nggak berubah. Ka kuma kum, ki kuma kuna. Itu baru situ bibina. Ulangi bihi.
Bihi bihima bihim biha bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina. Udah aja mikirin bihun mulu. Bihun. Bihun. Besok bihun selalu. Gak bisa dia, orang Arab gak bisa. Orang Arab gak bisa dia ngomong bihun. Tadi makan mie kok bihun. Dia coba orang Arab bisa gak dia apa namanya ngomong bihun, gak bisa. Pasti dia bisa bihi sama biha. Kenapa bihun gak bisa dia, karena berat. Itulah apa namanya bahasa. Jadi kita juga kan kadang-kadang berat ngomong Arab kan, dia juga orang Arab berat ngomong kita. Dia nggak bisa ngomong bihun. Berat. Nasional. Nah ini sampai sini dulu kita, makanya assalamualaikum. Assalamualaikum berarti kamu sekalian. Kamu sekalian. Kalau alaina berarti assalamu alaina, selamat atas kita. Ya. Tuh, kalau atas kamu assalamu alaika. Berarti kau untuk laki-laki, kalau perempuan assalamu alaiki. Ya. Assalamu alaiki ya akhi. Assalamu alaiki ya akhi. Assalamu alaika ya ukhti. Iya. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Insyaallah cakep, insyaallah. Paseh. Ya assalamualaikum ya Assalamualaikum ya akhi. Assalamualaikum ya ukhti. Kenapa? Kan perempuan. Kalau kita kan perempuan berarti assalamualaikum ya ukhti. Kalau assalamualaikum ya akhi, ya itu saudara laki-lakiku. Pak, cukup ya? Allah alam bis. Oke, saya mau nanya begini. Ya. Tapi tentang sholat. Misalnya kita lagi di luar kota begini. Terus kita jamaknya jamak takhir begini. Zuhur ditarik ke asar. Jamak takhir kan begini. Itu pas kita sholatnya jamak dulu atau asar dulu? Datang kan kita lagi jalan, datang waktu zuhur, kita niat jamak takhir kan, nanti sholatnya di asar. Kita sholatnya zuhur dulu yang jamak atau asarnya dulu? Nah, contoh. Kita dalam perjalanan. Dari sini ke Bandung, Jakarta Bandung. Datang pertengah jalanan kita mau apa nih? Apa mau jamak takdim apa jamak takhir? Zuhur sama asar. Kalau jamak takdim berarti asar dikerjakan di waktu zuhur. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti zuhur dikerjakan di waktu asar. Kita jamak takhir aja nih. Berarti zuhur kita kerjakan ditarik di asar. Berarti pada waktu zuhur kita niat. Ya di jalan tuh. Nawaitu takhirul asri ilal maghrib. Nawaitu takhirul zuhri ilal asri. Saya niat menjamak takhir zuhur ke asar. Dalam hati. Enggak sholat, enggak dalam hati doang. Pada waktu zuhur kita lagi ngobrol. Mana nih jamak takhir mah? Akhir aja dah. Udah. Nawaitu takhirul asri ilal maghrib takhirul zuhri ila, saya niat menjamak takhir zuhur ke asar. Udah, dan mati. Beres datang waktu asar. Udah. Kalau asar itu kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Tapi kalau jamak takdim wajib zuhur dulu. Terserah. Kalau jamak takdim wajib zuhur dulu, baru asar. Tapi jamak takhir kalau zuhur dilaksanakan di sini berarti boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Terserah. Tapi kalau asar dikerjakan di zuhur berarti wajib zuhur dulu baru asar. Bagaimana niatnya? Udah niatnya. Kalau mau dikosor, usolli fardhu asri raka'ataini qasran. Kosor jamaah, dia jamaah udah kan di sini kan.
Niat jamanya udah di waktu zuhur. Ada itu niat jamanya di jalan. Usulinya nggak usah pakai jam. Nggak pakai jamaah lagi, sudah dia jamaah, nggak usah. Langsung aja usolli fardhu dhuhri. Kita mau niat kosor aja. Ya langsung jamaah sama Kosor. Sekarang dia jamaahnya udah, tinggal niat kosor. Usolli fardhu dhuhri rakaat ini kosor itu. Kita sholat fardhu zuhur kosor karena Allah. Rakaat salam, langsung qomat. Begitu pas qomat usolli fardhu asri rakaat ini kosor itu Allah. Dan sholat asar kosor karena Allah Akbar. Rakaat udah beres. Obatnya 2 kali berarti Pak. Satu kali. Satu kali. Pertama komatnya 2 kali. Iya. Pertama komat apa namanya Komat zuhur, baru kedua komat Berarti yang usulinya jamaknya nggak usah. Gak usah karena Kita jamak. jamaah kan udah ada, kecuali kalau jamaah kalau mau ditakdim baru ya jamaah di sholat. Kalau ini jamaah di jalan lagi dikumpir, bukan waktu sholat. Ayo lihat nawaitu takhirul dhuhri ila as-sayyidiyah menjamak takhir zuhur ka. Udah segitu aja, nggak sholat, nggak niat doang. Nanti pas sholat udah nggak usah dia jamak karena udah jamnya udah di jalan tadi. Ketika sholatnya karena kita mau di apa namanya dikosor kan, kosor nggak berkosor, kosor mah udah aja biasa usolli fardhul asri arba rakaat musolli ibadah Allahu akbar. Qomat usolli fardhu dhuhri arba rakaat musolli ibadah Allahu akbar. Jadi nggak perlu baca jamaknya lagi. Nggak perlu. Tapi kalau mau dikosor wajib niat kok. Niat kosong. Nah, kosor aja dah 2 rakaat. Kalau kosor kan 2 rakaat. Kalau niat jamaah doang berarti 4 rakaat 4 rakaat. Nah, makanya kita sekalian ada apa nama saudara Allah, ambil aja semua jamaah kita ambil, kosor kita Ambil. sholli fardhu dhuhri rakaataini kosor Allah. Beres 2 rakaat, salam, qomat lagi kan? Iya. Sallallahu akbar langsung asar sholli fardhu asri rakaataini kosor Allah. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum mah Kosoran apa kosoran Pak? kosoran aja. Jadi kalau jamak takdim niat usulinya pakai. Nah, kalau jamaah takdim berarti niat usolinya di waktu zuhur. Usolli fardhu zuhri. Ya, fardhu zuhri majmu'an bil asri. Udah usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Kosron nilai. Kalau mau kosor berarti sini 2. Kalau enggak udah aja langsung aja. Tergantung mau kosor berjamaah enggak. Berarti kalau mau kosor berjamaah kalian usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri kosron nilai kosron langsung. 2 rakaat kan kosor nih. 2 rakaat. Parah sih. Karena terima kosor. Kalau kosor berarti 2 kalau nggak baik kosor Kali tetap banyak. 4. Makanya kita ambil aja. Sekalian Allah memberikan keringanan, kenapa kita nggak ambil? Tuh, tapi Paham nggak? Udah ambil aja langsung kosron nilai. Pahala. Kalau jadi imaman kalau mau udah. Berarti kalau Sejak sholat padu zuhur dijamak dengan Asar. Itu netnya. Sejak sholat padu zuhur dijamak dengan asar kosron karena Allah Taala. Sejak sholat padu zuhur dijamak dengan asar. Udah. Nanti Pas asarnya. pas asarnya nggak usah niat jamak. Misalnya jamak lagi. Ada jamaknya udah di sini nih. Niat jamaknya wajib di sholat zuhur. Nanti jamaknya mau udah usolli fardhu asri. Betul nggak? Iya. Kan udah kan doang kan? Iya. Langsung aja kosor karena kita mau kosor kan. Nggak usah jamak. Jamak di sini wajibnya. Wajibnya jamak di sholat pertama kalau itu jamak takdim. Kalau jamak takhir wajibnya jamak di waktu yang pertama. Tuh ada kalimatnya kan beda kan? Betul, Pak. Betul nggak? Betul. Kalau dia jamak takdim wajib dia jamaknya di sholat yang pertama. Sama. Kalau jamak takhir niat jamaknya di waktu yang di waktu zuhur niatnya, bukan waktu sholat, di waktu zuhur. Waktu masuk zuhur. Nah, niat dalam hati. Kalau ini mah di waktu sholat niatnya, sholat pertama berarti sholat zuhur. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Kalau pengen kosor langsung kosor lillahi ta'ala. Allah. Atau kalau kita makmum kosor makmum lillahi ta'ala. Imam kosor imam lillahi Ta'ala. dalam hati setiap sholat fardhu zuhur dijama dengan asar kosor karena Allah. Kosor makmum karena udah. Nanti pas asar udah beres qomat kan 2 rakaat. Kemudian salat lagi asar, qomat lagi kan. Sholli fardhul asri
rakaataini qasronillahi, nggak usah pakai jama lagi. Pokoknya bahkan di sini di jama nih wajib jamaknya pertama. Kalau kedua mah nggak usah ada jama, niat qasar aja. Jadi asyarnya jadi rakaat ini ya. Kan ini 2 rakaat. Iya. Iya. Karena kan langsung kita namanya jama ma'al. Kalau pengen qasar jama doang nggak pakai qasar 4 rakaat tetap. Berarti usolli fardhu asri arba'ro. Karena pengen di jama berarti usolli fardhu asri rakaat tadi qasar. Paham? Itu caranya. Mudah kalau punya ilmunya mah. Tapi ada yang nggak ngerti, ini niat jama, di sini jama lagi, ini soal kedua niat jama lagi, beda itu mah. Pahamnya susah itu mah. Ya, nah ini ya, jadi gitu, benar. Makanya enak kalau gini mah ya. Terus pakai saat kita kan udah qasarnya di zuhurnya udah ditarik ke asar ya. Terus bisa nggak kita maghribnya kita tarik lagi? Bisa nggak? Kemana tuh? Ke asar lagi gitu biar. Kok nggak bisa? Pasangannya dong. Bisa berarti. Pasangannya maghrib ma isya, pasangan Zuhur sama Asar. nggak bisa. Kalau subuh nggak bisa. Nggak bisa ngebus, subuh di qasar nggak bisa, di jama nggak bisa. Masuknya kudo. Kalau maghrib berarti nggak ada qasar, Pak? Nggak ada kan puasa. Masa 3 di kosong. Manusia Yang bisa berarti yang bisa dikosor adalah sholat yang 4. Zuhur, asar, isya. Yang bisa dijamak adalah zuhur sama asar, maghrib sama isya. Masih yang subuh mau dikosor. Jadi subuh nggak bisa. Subuh dikosor 1 rakaat dong. Nah, jadi kita kalau subuh mah udah sholat ada di jalan. Kalau nggak bisa dihormati waktu gitu. Aja. Ini saja enak minum enak. Jadi kita niatnya tuh usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Kalau jama takhir berarti nawaitu takhir zuhri ilal asr. Saya niat jama takhir, saya niat menjama takhir zuhur ke Asar. itu enggak sholat, tapi belum ada. Ayo niat. Kata apa? Jama takhir. Ya saya niat menjama takhir zuhur ke Asar. segitu aja. Iya niatnya bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi diiringi dengan saya niat menjama takhir zuhur ke Asar. karena Allah Ta'ala udah. Kan pas datang baru sholat asar dulu boleh. Kalau mau jama, kalau mau qasar usolli fardhu asri rakaat ini qasar ta'ala. Kalau nggak mau qasar usolli fardhu asri arba'ro. Tapi kan lebih baik kita langsung aja jama qasar. Orang dikasih oleh Allah keringanan, kenapa kita nggak diambil? Rugi. Ambil kalau keringanan dikasih oleh Allah keringanan, ambil keringanan. Ya, kita perjalanan, kata Allah diperbolehkan qasar jama kalau misalkan itu kalau ngerjama juga nggak apa-apa, naik datang zuhur berhenti, naik lagi dokter asar berhenti, datang lagi maghrib berhenti, kan repot tuh gitu. Berarti kalau ibadah tahu ilmunya enak, Pak. Makanya wajib tahu ilmu. Saya tanya, saya kan kemarin ke Jawa Timur Pak, saya masih bingung itu jamaknya. Makanya saya tanya. Ini itu tuh usolli fardhu dhuhri, saya bisa ke sholat fardhu dhuhur dijama dengan Asar. Asar. Sudah ke sholat fardhu dhuhur dijama dengan asar. Qasar karena Allah. Atau qasar imam karena qasar makmum karena Allah. paham ya? Dulu ya. Ada pertanyaan yang lain? Ini Pak, apa namanya? Masalah mayit. Apakah mayit itu pas meninggal dia keadaan suci apa keadaan kotor, Pak? Soalnya ada yang bilang nih Pak, orang mayit itu yang meninggal kotor, ngapain di ngajiin, kecuali dimandiin baru bisa di ngajiin. Cakep. Pertanyaan cakep. Kata Nabi, ya, kullu maitatin najisun ilal adamiyya wasamaka wal jarod. Semua bangkai termasuk manusia, ikan bangkai itu yang udah meninggal kan, udah mati bangkai, semuanya najis. Ilal adamiyya wal jaroda wasamaka, kecuali anak Adam, ikan dan belalang itu bangkainya tidak najis.
Ada yang berpendapat bahwasanya mayit kalau belum dipandiin belum boleh dimandiin, belum dihajiin. Memang dalam keterangan begini, kita kalau ngaji dimakruhkan di depan najis. Kita makruh tuh ngaji di depan najis. Ini najis, ini ada tai tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Najis. Najis tuh. Ada darah, makruh. Makro. Tapi kan bangkai manusia kan nggak najis. Betul. Bangkai manusia nggak najis, boleh dihajiin. Walaupun belum dipandiin, boleh. Kenapa? Dasarnya bangkai manusia tidak. Tidak Itu najis. sebenarnya bukan haram, hanya makruh saja. Itu pun kalau najis. Tapi kan manusia kan bangkainya nggak najis. Keterangan usul fikih mengatakan kullu maitatin najisun ilal adamiyah wasama kawal. Semua bangkai najis kecuali anak Adam, ikan dan itu tidak najis. Cuman memang kadangkala kalau orang yang meninggal itu kadangkala kan saking sakitnya dia, paham gak tuh? Saking sakitnya dia meninggal sampai ke kencing-kencing. Saking sakitnya meninggal sampai ke berak-berak. Makanya disunatkan kalau ada orang yang meninggal langsung sunatnya jangan jadi mandiin, langsung sunatnya diganti semua pakaian yang ada di badan dicopot dari mulai pakaian dalam sampai pakaian luar sunat dicopot pas ketika copot semua, termasuk kalau pakai pempres kalau memang dia berak sunah dicebokin pakai apa? Pakai tisu. Ya kan, cebok itu kan boleh pakai tisu, boleh pakai batu boleh, maka dari batu susah, boleh tisu aja, tisu kering terus dicebokin. Nah, udah tutup dah, boleh dimandiin, boleh dihaji. Paham gak tuh? Boleh. Bahkan ada satu keterangan, memang kalau ini mayit betul, kalau pengen langsung malam itu juga pengen dikubur, kan berarti kan mandi juga langsung kubur ya. Tapi kalau seandainya mayit itu misalkan contoh mau dikuburnya siang, ya pagi aja. Seberapa? Ada keterangan mayit itu al-mayitu kal ahya. Mayit itu merasakan seperti orang yang hidup. Kalau malam dia dipandiin dingin, berarti dia merasa dingin. Makanya kalau memang dia terpaksa betul-betul pengen aja langsung dipandiin, maka sunnah ketika dimandiin dia pakai air, dikasih sama kita. Ya gitu. Jadi itu keterangan begitu. Jadi boleh si mayit itu belum dipandiin, boleh dihajiin. Kenapa dasarnya? Karena mayit tidak najis. Cuman tadi kesunahannya ketika mayit itu meninggal disunahkan semua baju yang dipakai dibuka. Baju luar baru dalam dibuka. Kalau memang dia berak dilap, artinya dicebokin pakai tisu atau pakai lap basah. Ya, tisu basah dulu baru tisu kering, kemudian baru tutup, baru dihajiin. Itu tidak. Sebenarnya bukan haram, makruh kalau memang ada najis. Paham? Yang lain lagi ada? Yang lagi yang tanya nanya ke Cutip. Jadi kita punya dasar. Ya kenapa boleh? Karena bangkai manusia tidak Najis. Cutip mau nanya nggak? itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Amin. Rabbana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Amin. Na'udzu billahi min hali ahlina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Kabul, masyaallah.